Halo semuanya, selamat datang di podcast Peta Netra untuk yang episode kedua. Tepuk tangan dong, kita audiensnya kurang banyak nih kayaknya. Tapi boleh tepuk tangan. Oke, hope everyone's having a good day so far. Balik lagi sama aku, Kristal dari Peta Netra. Hari ini akan jadi host kalian Hari ini kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol seru, dan kita hari ini kedatangan tamu spesial. Ada Kak Agatha di sini. Halo. Super exciting karena kita hari ini lagi ada di Taman Ismail Marzuki lagi. Kita lagi di perpustakaan tim. Thank you juga untuk pihak dari tim yang udah mensupport kerangkaian kegiatan podcast kita, dan nantinya juga grand launching juga akan disupport sama perpustakaan tim juga. So thank you so much, dan kita hari ini juga udah bisa rekaman dan ngobrol-ngobrol seru di studio ini. Oke, so again terima kasih banget Kak Agatha udah menyiapkan waktunya, udah menyisihkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita hari ini. Boleh dong Kak Agatha mengintroduce diri Kak Agatha, memperkenalkan diri dulu. Oke. Halo, selamat siang teman-teman semua. Saya Agatha Febriani Anjarsari. Saya staf dengan disabilitas sensorik penglihatan yang bekerja di unit pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Yasin yang berlokasi di Taman Ismail Marzuki. Tuh. Kurang lebih boleh diceritain nggak kesehariannya Kak Agatha? Berarti kalau di saat bekerja itu day to day-nya seperti apa? Kalau pekerjaan di sini, saya masuk tahun 2019. Pertama kali masuk itu pertama kali yang dikerjakan adalah menginventarisasi dan mengolah koleksi Braille. Kemudian sampai sekarang juga kita ada pembaharuan koleksi lagi untuk buku-buku audio dan e-book teman-teman. Terus kita juga ada pengembangan layanan inklusi. Ada ruangannya juga, di situ ada fasilitas komputer bicara, terus file reader, juga audiobook player. Terus kita juga ada kegiatan dengan komunitas disabilitas, kemudian juga ada beberapa kali pelatihan. Dan aktivitas dan pekerjaan saya ya berkaitan dengan itu sih, dan itu semua. Berarti segala perkembangan terkait untuk supaya perpustakaan Jakarta ini lebih friendly lagi sama teman-teman disabilitas dan juga agar tempat ini lebih inklusif lagi, itu di situ Kak Agatha berperan banyak dong ya berarti untuk pengembangannya. Iya, karena kita percaya bahwa dalam setiap tahapan pembangunan baik dari luar sistem maupun di dalam sistem, kan saya hitungannya masuknya di dalam sistem ya sekarang. Yeah. Nah itu partisipasi aktif dari penyandang disabilitas itu sangat dibutuhkan, karena yang tahu kebutuhan teman-teman disabilitas ya disabilitas itu sendiri. Iya betul. Oke, bagi aku juga, aku kan baru pertama kali, sebenarnya baru kedua kali hari ini ke Perpustakaan Jakarta. Terus ngelihat benar-benar fasilitasnya itu benar-benar memfasilitasi teman-teman disabilitas itu menurut aku keren banget sih, karena aku nggak pernah ngelihat perkembangan yang sekeren ini gitu di tempat lain. So thank you juga Kak Agatha udah sharing-sharing. Pasti kan banyak tuh diskusinya sama teman-teman di untuk pembangunan di Perpustakaan Jakarta itu sendiri. Iya pasti, karena kita juga nggak bisa bekerja sendiri kan. Ada satu sistem, apalagi di birokrasi banyak kaitannya. Iya. Dan dibutuhkan itu juga dukungan dari lingkungan, supporting system. Oke, berarti Kak Agatha berarti emang day to day-nya selalu ada kegiatan lah ya pastinya gitu. Mungkin boleh diceritain dari kalau misalnya dari rumah gitu misalnya ke tempat bekerja, apakah berarti commute terus setiap hari or gimana nih commute-nya Kak Agatha setiap hari? Kalau tiap hari saya mobilitasnya naik transportasi umum, terus ke sini juga naik, semua transportasi umum nyambung ya, dari rumah naik ojek, terus ganti-ganti ya? Iya, dari ojek ke naik KRL, dari stasiun KRL
naik ojek lagi, begitu juga pulangnya. Oke. Iya, aku juga anak kereta. Jadi dari rumah juga naik Gojek dulu, terus naik kereta. Tapi bedanya aku habis itu lanjut MRT. Habis itu aku jalan ke kantor. Lebih panjang Lebih berarti. panjang sedikit. Oke. Aku kalau misalnya lagi di stasiun kereta gitu atau misalnya di MRT gitu kan biasanya emang aku sadar gitu misalnya ada jalan yang dikhususkan untuk teman-teman yang tunanetra gitu supaya mereka bisa tahu gitu kalau misalnya posisi mereka misalnya udah dekat dengan keretanya, makanya mereka harus jaga jarak gitu misalnya. Tapi dari Kak Agatha sendiri kan mungkin itu perkembangan atau pembaharuan fasilitas yang mungkin baru-baru ini kita lihat gitu ya, maksudnya belum terlalu lama. Mungkin dari Kak Agatha sendiri pernah nggak sih mengalami kejadian-kejadian yang cukup mengerikan gitu, kayak misalnya tersandung kah, or jatuh gitu? Ada nggak pengalaman seperti itu? Ada dong pasti. Karena teman disabilitas itu ketika dia berani beraktivitas di luar rumah, itu berarti mereka berani menerima tantangan, apapun tantangannya. Nah, salah satunya ini tantangan ketika harus bertransportasi publik gitu. Yeah. Saya pernah waktu itu karena petugas stasiun belum terbiasa dengan kehadiran teman netra ya. Karena rumah saya kan dekat stasiun, memang sengaja cari rumah dekat stasiun karena emang dari awal tuh udah planning berangkat kerja naik KRL gitu. Saya pernah karena memang petugas di stasiun tersebut itu belum terbiasa dengan teman-teman netra. Mereka masih bingung cara gandengnya. Sampai suatu pagi itu saya kejeblos di antara peron dan pintu KRL. Sampai masuk setengah badan. Jadi di lubang, tahu kan, selah antara itu jarak sampai Dan itu hari itu saya benar-benar merasa kalau jarak antara hidup dan mati itu cuma satu langkah. Itu pengalaman yang terburuk sih menurut saya selama bepergian dengan transportasi umum. Itu dari segi pendampingannya ya. Artinya harus ada pelatihan di tingkat petugas layanan publik untuk hal ini, membiasakan mereka untuk berkomunikasi, etika, berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Gitu tantangannya. Apalagi ya, kalau untuk aksesibilitas sih di layanan publik belum, di Jakarta udah lumayan ya, udah lumayan bagus gitu. Maksudnya ada masih nyambung gitu, tapi kalau di daerah-daerah kan sering putus jalur pemandunya itu sering putus. Dan sering juga untuk parkir kendaraan bermotor, terus masih nabrak tempat sampah, masih nabrak pohon gitu. Nah itu juga tantangan dari segi perencanaan pembangunannya juga, penyadaran pada pengembang pembangunan, pihak ketiga, kontraktornya, terus segi penyadaran ke masyarakatnya juga gimana jalur itu nggak dipakai parkir, nggak dipakai untuk ditumpukin tempat sampah, ada juga tuh yang gitu di atasnya. Nah kayak gitu sih. Jadi banyak tantangan di aksesibilitas dan masih banyak PR dari segala lini, dari petugas juga dari masyarakat, termasuk dari kontraktornya, pengembangnya, gitu. Berarti memang secara infrastruktur banyak transportasi umum ataupun bangunan-bangunan di Jakarta dulu deh kita ngomonginnya, itu memang perlu masih banyak improvement gitu ya supaya benar-benar bisa mencapai fasilitas yang benar-benar inklusif gitu buat semuanya. Iya, kalau untuk capai yang benar-benar aksesibel sepenuhnya gitu memang kayak susah ya, tapi harus ada standar untuk itu sih. Or at least kita perlahan-lahan ke arah sana gitu kali ya. Seperti apa yang udah dilakuin di sini juga, kita ada tempat fasilitas tersendiri gitu, jadi udah bener at least kalau misalnya teman-teman netra kesini juga ngerasa kita
kita merasa aman nih di sini gitu kan. Oke. Ya, harapannya sih begitu. Meskipun kita masih juga sering harus banyak belajar, termasuk juga penyadaran di internal juga, di pengembang juga kan kita pengadaan juga berhubungan dengan pihak ketiga. Ya, itu juga perlu komunikasi lebih intens, lebih komprehensif lagi supaya nggak asal masang gitu. Dan benar-benar dipikirin karena itu kan pasti detail banget tuh dari apa jaraknya semuanya, terus ukuran segala macam kan pasti udah harus benar-benar matang dipikirin supaya aman gitu buat semuanya dan nyaman juga pastinya. Iya. Oke. Berarti dari situ kan tadi Kak Agatha juga udah cerita ada harapan-harapan lah ya dari misalnya dari pengalaman dan juga dari kejadian yang Kak Agatha udah alamin gitu selama ini pasti kan banyak banget harapan-harapan yang muncul. Oh pengennya semoga nanti ke depannya bisa seperti ini gitu. Nah itu pasti menginspirasi Kak Agatha juga gak sih kayak aku pengen jadi bagian dari perubahan ini semua gitu. Oh pasti. Jadi setiap teman disabilitas pasti ingin berpartisipasi ya. Iya. Cuma kesempatannya itu yang kadang kurang, ya. Oke. Kesempatan teman-teman disabilitas untuk partisipasi yang bermakna ya, bukan hanya cuma ikut disuruh datang tapi nggak punya makna apa-apa. Gitu. Kesempatan yang benar-benar bermakna untuk teman-teman disabilitas, berpartisipasi, berkontribusi dalam pembangunan gitu. Iya, benar-benar supaya suaranya mereka terdengar nih, apa yang opini-opini mereka terdengar gitu dia. Iya. Dan dalam perencanaan, dalam proses pelaksanaan juga sebetulnya mereka dibutuhkan ya. Ini udah pas belum sih kayak gitu ya. Iya, harusnya gitu teman-teman netra udah misalnya fasilitasnya mau dites dulu or di make sure udah bener-bener belum gitu kan ya maksudnya. Kita juga dari PT Netra sendiri kita kan pasti juga banyak ngobrol-ngobrol gitu ya sama teman-teman tunanetra spesifiknya gitu. Kita itu menjadikan cerita-cerita ini bukan hanya sekedar insight gitu, tapi juga sebagai sumber inspirasi juga gitu. Tadi yang mungkin Kak Agatha sempat mention kejadian-kejadian yang kurang mengenakan harusnya dijadikan sebuah pelajaran di mana kita bisa bangkit lebih kuat lagi gitu, or kita juga bisa membuat perubahan yang lebih positif gitu. Nah, kalau di PT Netra ya, iya kita juga memasukkan cerita-cerita itu sebagai inspirasi kita gitu supaya kita bisa membuat kebermanfaatan yang lebih lagi gitu melalui aplikasi kita gitu. Ya baik, berarti dalam pembuatan aplikasi Peta Netra ini dalam perencanaannya kurang lebih sudah melibatkan teman-teman disabilitas gitu ya. Jadi dari karena kita dari proses developmentnya di tahap-tahap awal gitu, dan juga pastinya di tahap-tahap sekarang di mana aplikasi itu benar-benar lebih bisa di experience lagi sama teman-teman tunanetra gitu, karena tadi Kak Agatha juga udah testing gitu kan, udah mencobai aplikasinya secara langsung, dan di tahap-tahap yang agak lebih awal gitu kita juga ada banyak ngobrol, mencari insight dan gimana nih caranya supaya aplikasinya bisa dibangun sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Oke. Nah, tadi udah coba aplikasinya, boleh di-recap gak pengalamannya gimana selama nyobain aplikasinya? Oke, baik. Pertama sih ketika pertama kali ada tawaran, tahu bahwa sudah ada teman-teman yang berproses dengan aplikasi Peta Netra, itu saya antusias ya. Maksudnya itu apresiasi banget gitu, anak muda udah mikir ke arah situ gitu. Nah itu apresiasi banget sih buat tim Peta Netra. Terus dari aplikasi ini juga kan sudah ada sebetulnya untuk App Store-nya ya untuk udah iPhone. ada di App Store, betul. Terus berkembang lagi ini mau di launching untuk yang versi Android. Itu buat saya pribadi sebagai disabilitas sensorik penglihatan tuh udah apresiasi banget dengan kerja keras yang semacam itu dan dikerjakan oleh anak-anak muda lagi dan sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, itu berarti sudah ada sudah ada harapan lah di generasi muda yang akan datang bahwa masalah inklusivitas ini sudah regenerasi gitu sampai ke generasi muda dan mereka sudah punya rasa tanggung jawab
untuk berperan juga untuk menciptakan kota yang inklusif, terus pembangunan yang inklusif bagi semua. Gitu sih. Tadi pada saat cobain aplikasinya ya, meskipun kita memang harus banyak, masih ada yang harus diedit dulu ya. Tapi so far udah ini sih, sudah bisa membantu, setidaknya memberikan harapan kalau ini akan menjadi role model baru dalam bermobilitas teman-teman netra gitu. Oke. Aku jujur aku dengar feedback ya kayak gitu barusan tuh kayak oh ya semangat lagi nih, kita berarti aplikasinya harus direvisi lebih lanjut lagi nih. Iya dong, harus. Iya walaupun kayak terkesannya PR-nya banyak gitu, tapi again kayak tadi cerita tentang pembangunan fasilitas gitu misalnya, yang ya pastinya kita harus tanya feedbacknya misalnya dari Kak Agatha, terus kita juga harus tahu benar-benar bermanfaat nggak, berguna nggak, cara kerjanya tuh udah tepat apa belum. Jadi benar-benar harus dengerin feedbacknya dari Kak Agatha gitu. Iya sih, makasih banget. Dan ini juga satu unsur yang harus ada. Yang dari tadi aku tekankan dari awal adalah partisipasi dari penyandang disabilitas itu sendiri. Gitu, dan teman-teman Petra Netra udah memahami hal ini gitu sebagai satu unsur yang penting, komponen yang penting dalam ini pengembangan aplikasi. Iya, ngomong-ngomong tentang aplikasi nih, kan memang biasanya kayak memang kita kan sekarang lagi di era dimana teknologi kan lagi terus berkembang gitu ya. Dan dari awal pun kita udah menyadari gitu konsep aplikasi seperti ini bukan hal yang biasa ditemuin orang-orang gitu. Kadang-kadang kita masih harus menjelaskan terus-menerus nih aplikasinya sebenarnya ngapain sih dan akan membantu siapa gitu. Nah untuk Kak Agatha sendiri ketika mendengar aplikasi yang ingin membantu Kak Agatha ketika bermobilisasi di ruang publik gitu, itu terkait kalau dikaitin tentang produktivitas, Kak Agatha tuh merasa aplikasi seperti ini tuh akan mendukung dan menunjang produktivitas nggak? Pasti menunjang dan mendukung produktivitas, apalagi menyadari kalau penyediaan sarana prasarana yang fisik itu kan nggak semua daerah punya anggaran yang sama ya. Maksudnya untuk beli guiding block jalur pemandu itu pun mungkin kita bersyukur di Jakarta, oh iya anggaran daerahnya mencukupi untuk itu. Tapi kalau untuk yang coba kita ke timur, ke Papua, apa mereka punya anggaran untuk itu? Mereka kan masih memikirkan penganggaran untuk itu juga. Nggak semua daerah punya penganggaran yang sama. Dan ketika ada aplikasi ini kan semua orang sekarang udah bisa ya. Dan sekarang pemerintah juga ada inklusi digital, literasi inklusi yang mengembangkan jaringan ke semua daerah sampai ke Indonesia bagian timur. Nah itu kan bisa mendukung banget untuk pengembangan aplikasi sebagai alternatif bila tidak ada sarana dan prasarana fisik gitu sih menurutku. Jadi itu sangat mendukung produktivitas, saling mendukung gitu yang belum ada. Betul. Karena memang berarti kita di sini ngelihat juga inovasi itu penting juga kan, dari pemerintah juga melakukan hal yang sama. Jadi kita juga sebagai mungkin orang-orang yang nggak terlalu involved sama kegiatan pemerintahan juga bisa saling membantu nih, kita bisa saling bahu-membahu lah istilahnya gitu supaya membuat perubahan yang lebih positif gitulah ya. Iya betul. Karena memang inklusivitas ini nggak bisa kerja sendiri, pemerintah kerja sendiri nggak bisa. Semuanya harus terlibat gitu. Betul. Dan dari Kak Agatha pun sendiri juga pasti teman-teman netra semuanya juga harus terlibat gitu pastinya. Iya. Oke, seru banget ngobrol-ngobrolnya. Dari aku sendiri juga pastinya juga teman-teman yang dengar saat ini juga rasanya pasti seneng kita bisa dengar feedback, terus juga akhirnya bisa ngelihat juga Peta Netra aplikasinya digunakan secara langsung gitu, dan pastinya paling pentingnya kita bisa
melihat masa depan kita dengan dengan lebih positif lagi, karena perubahan yang positif akan segera datang. Amin. Oke, thank you banget Kak Agatha untuk waktunya, udah mau sharing juga ke kita, udah mau sharing knowledge juga tentang aplikasinya. Tadi denger banyak banget feedbacknya. Udah ngasih semangat juga buat kita semua supaya kita juga selalu stay produktif, dan thank you juga untuk segala positif perubahan positif yang udah Kak Agatha lakukan supaya kita bisa semua jadi lebih aware lagi sama teman-teman tunanetra, dan membuat fasilitas di sini lebih baik, dan juga pastinya semoga ke fasilitas-fasilitas lain di Jakarta. Amin. Hopefully di Indonesia gitu. Thank you juga buat Perpustakaan Jakarta yang udah memfasilitasi podcast hari ini, dan pastinya tadi udah di share juga sama Kak Agatha bahwa kita nanti akan grand launching tanggal 5 Agustus. Betul, tanggal 5 Agustus di sini di Perpustakaan Jakarta. Datang ya. Iya. Nanti kita akan ada Instagram live juga. Jadi kalau misalnya yang nggak bisa datang ke sini bisa lihat di Instagram. Bisa terus dipantau Instagramnya Petanetra @petanetra. Ditunggu info-infonya di situ, bakal banyak info-info, dan juga nanti podcastnya juga kita akan share di YouTube dan juga di Instagram, jadi bisa ditonton klip-klipnya di sana. Oke, kita udah sampai di penghujung episode kita hari ini. Thank you banget buat semua yang udah tune in, yang udah mantengin selama beberapa menit ke belakang. Thank you juga again Kak Agatha yang udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Oke, thank you semuanya. Selamat siang, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.